Undang-undang teks amnesty telah disahkan, sosialisasi juga terus dilakukan. Lalu bagaimana mengoptimalkan teks amnesty agar dimanfaatkan masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV dan ini kita mengucapkan selamat acara yang di G-Expo sukses dari 10.000 kursi yang disediakan. Ya, harusnya tadi yang hadir itu 12.000. Jadi karena kapasitas gedung itu hanya muatnya 10.000, akhirnya yang 2.000 terpaksa marah-marah gitu di luar. Jadi kita agak repot, jadi sehingga memang terpaksa tidak nyaman sebagian berdiri ya, karena memang kapasitas gedungnya ya kami pikir bisa cukup menampung, tapi ternyata memang antusiasme masyarakat luar biasa. Dan ini adalah acara terakhir yang digelar APindo? Ya, ini adalah acara terakhir yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional APindo untuk skala nasionalnya, karena untuk daerah kami serentak di 33 provinsi lainnya mereka juga melakukan bersama-sama dengan Kanwil setempat dan juga dengan Kadin Indonesia di bawah pimpinannya Pak Rosan Ruslani. Oke, masih akan bergerak di daerah begitu ya Pak masih ya? Terus berjalan. Oke, ini nasional sudah, daerah sudah. Sementara Presiden Jokowi kan berencana akan sosialisasi sampai ke luar negeri. Kalau Anda sendiri melihat efektivitas sosialisasi hingga ke luar negeri ini seperti apa? Saya pikir sih juga cukup baik ya, karena memang mungkin banyak warga negara kita yang memang berdomisili di sana, yang sudah setengahnya menjadi permanent residence di misalnya contoh di Singapura, ya saya pikir juga bagus untuk diberikan. Dan kalau kita melihat juga untuk meyakinkan para pihak itu nggak ada salahnya sih gitu, karena tadi juga kita lihat kehadiran Presiden juga sangat menimbulkan keyakinan ya bahwa pemerintah serius melaksanakan program ini dan menjamin hak-haknya wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Iya, dan keseriusan ini bahkan ditunjukkan hingga ke daerah-daerah ya Pak ya, ke Surabaya, ke Medan. Nah, betul. Anda melihatnya seperti apa? Presiden sampai turun ke daerah untuk sosialisasi langsung? Saya rasa itu sangat perlu ya, kehadiran Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk meyakinkan warga negara sangat luar biasa. Justru sekarang ini kan kalau kami ataupun masyarakat luas tidak meragukan itu, tidak meragukan komitmennya Presiden, tidak meragukan komitmennya Menteri Keuangan. Nah sekarang yang menyisakan masalah itu sebetulnya justru di lapangan. Jadi di lapangan ini karena memang programnya ini boleh dibilang sangat tergesa-gesa dan cenderung jadi simultan gitu ya, paralel. Jadi kan harusnya kalau bisa tuh kita bikin peraturannya dulu, sosialisasi di internalnya Direktur Jenderal Pajak, baru ke masyarakat kan. Ini kan enggak. Ini jadi sambil bikin peraturan PM, pertama Menteri Keuangan juga bikin, sosialisasi, mentraining si petugas di lapangan, dan langsung berhubungan sama masyarakat. Jadi memang agak chaos juga sih di lapangan. Jadi banyak komplain gitu, banyak komplain. Jadi misalnya contohnya salah satunya formulir aja deh gitu. Formulir itu di lapangan yang kami dapat laporan dari para wajib pajak itu adalah untuk surat pernyataan harta misalnya. Mereka harusnya kan kalau filosofinya dari pengampunan pajak ini kan yang diperhatikan atau kan yang difokuskan itu kan adalah yang harta tambahan, harta dan hutang tambahan karena dihitung nilai bersihnya. Nah tapi di lapangan petugas pajak lapangan itu meminta SPT yang sebelumnya, misalnya 2015 atau apa yang terakhir, itu dilakukan perincian lagi gitu lah. Itu kan repot, jadi makanya sampai ada 6 kali bolak-balik. Nah ini yang kita harapkan segera selesai. Walaupun Pak Dirjen Pajak bilang, oh itu nggak betul, kita udah kasih penjelasan kok, itu nggak usah harus dilengkapi dan sebagainya macam. Untuk yang SPT terakhir kita bicara adalah yang tambahan yang belum dilaporkan, karena memang kan pengampunan pajak ini kan adalah yang tambahan, harta tambahan yang memang harus dimasukkan dalam SPT. Nah yang kayak gini ini yang kita harus beres. Apakah ini pemerintah juga belum siap begitu Pak dengan tadi karena masalah waktu ya Mbak ya, karena kita sudah dicanangkan tanggal 1 Juli mulainya kena libur Lebaran. Libur Lebaran efektif baru tanggal 18 Juli baru on. Jadi kita hampir 17 hari kita kehilangan kan. Jadi bisa dibayangkan repotnya kita di lapangan seperti itu. Nah kami berharap sih petugas lapangan betul-betul, makanya tadi kehadiran Presiden sangat penting, message-nya sangat penting, dan petugas pajak juga sudah dipanggil kemarin oleh Presiden, diberikan pengarahan langsung. Mudah-mudahan ini cepat spiritnya untuk mensukseskan, memudahkan para wajib pajak ini menjadi kenyataan. Kami berharap jangan adalah, karena nanti kalau
ada kesulitan, seolah menjadi kesannya dipersulit, ini menimbulkan distrust lagi nih di wajib pajak. Pemerintah serius nggak sih? Padahal presidennya udah sangat serius. Nah, tapi kami meyakini Ibu Sri Mulyani betul-betul bisa menjaga lah saya rasa, karena beliau juga ada pengalaman di sana. Dan padahal fase-fase penting adalah fase pertama sampai bulan September sampai ini tanggal 13 September. Dan ini adalah yang terkait dengan deklarasi dalam negeri, Mbak ya. Nah, kalau yang repatriasi ini juga kita masih menghadapi kendala, karena yang potensi terbesar dari repatriasi itu adalah yang terkait dengan Special Purpose Vehicle, SPV. SPV ini adalah mungkin kalau kita ingat kemarin Panama Papers, perusahaan cangkang ya atau shell company yang memang dibentuk adalah untuk sebagai proforma saja ya, sebagai proforma untuk memegang aset tertentu yang didaftarkan di negara-negara tertentu ya. Nah, ini yang kita harapkan karena ini kan keterbukaan. Jadi semua para ultimate shareholder yang punya SPV ini kan akan mendeklarkan dia bahwa itu milik mereka, dan kalau memang ada aset yang masih tercantum di luar negeri akan direpatriasi. Nah, ini yang kita harapkan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ini juga harus segera diadakan. Ini termasuknya belum ada nih, Mbak. Jadi hingga saat ini PMK-nya belum ada. Makanya ini juga kita lagi tadi sudah saya sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk kita bergerak cepat coba bagaimana untuk bisa juga mengakomodir ini, karena memang kebanyakan asetnya juga sebetulnya sudah ada di dalam negeri. Tapi ini kan banyak yang back to back dan sebagainya, karena kita berharap begitu mereka sudah menyatakan bahwa itu milik mereka, dan kita harapkan nanti jadi langsung ultimate shareholder itu akan langsung masuk ke dalam perseroan terbatas dalam negeri, dan shell company-nya ini atau perusahaan cangkang ini dilikuidasi. Oke, nah dari teman-teman Bapak tadi sudah terungkap bahwa dari aturan sendiri sebetulnya masih belum siap, khususnya untuk repatriasi. Ada yang masih kurang. Ya, lalu jadi yang kurang, yang kurang itu untuk yang tadi SPV yang memang belum terpikirkan sebelumnya. Nah, ini kita juga belum terpikirkan, belum dibahas lebih detail. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Lalu juga instrumen untuk investasi langsung. Jadi yang masuk langsung ke sektor real itu juga PMK-nya belum selesai. Nah, ini kalau yang investasi langsung menurut keterangan Pak Dirjen Pajak tadi kemungkinan bisa selesai dalam minggu ini paling cepat, dan minggu depan udah bisa diumumkan. Nah, itu mungkin nggak ada masalah. Nah, yang kita lagi juga coba akomodir yang SPV ini. Oke, nah tapi kalau misalnya kita lihat dari sosialisasi, berbagai sosialisasi yang dilakukan dari Apindo sendiri kan sebelumnya di Kementerian Keuangan, lalu Jokowi datang ke daerah-daerah, ini antusiasmenya cukup bagus. Sangat besar. Artinya ini dana yang akan masuk ini akan banyak? Saya perkirakan memang cukup lumayan, Mbak ya, tebusannya. Tapi kalau ke angka 165 memang tuh cukup challenging juga ya, apakah bisa. Tapi yang jelas perhitungannya contoh saja untuk yang dana pihak ketiga di perbankan. Kalau saya tidak salah mendapatkan informasi dari teman-teman pajak, mereka menyampaikan bahwa yang terrecord di dalam atau terlacak dalam SPT dana pihak ketiga itu kira-kira antara sekitar 1.500 sampai 1.800 triliun, Mbak. Nah, padahal dana pihak ketiga di perbankan itu kan sampai 4.500. Ya kan, itu kalau misalnya kita ambil aja gapnya 2.500 itu udah 50 triliun deklarasi pihak ketiga saja. Belum yang lain-lain gitu ya. Jadi memang ya itu tadi saya bilang 165 nih bisa iya, bisa juga mungkin agak kurang. Tapi dari potensi dana pihak ketiga perbankan aja mungkin udah 50 triliun sendiri. Ya kan, belum nanti ditambah deklarasi aset yang di luar itu yang menyangkut properti, menyangkut deposito, menyangkut harta-harta yang lain. Potensinya sebetulnya banyak ya, Pak ya, tapi bagaimana pemerintah bisa menggenjot itu semua? Yang paling penting adalah pelayanan. Pelayanan di depan itu harus betul-betul membantu. Ini tadi juga ada komplain salah satu dari wajib pajak yang menyampaikan kepada saya bahwa untuk menangani satu wajib pajak aja bisa makan waktu sampai 2 jam gitu. Nah, ini paling berapa ribu ini contoh. Jadi sumber daya manusianya juga masih harus diperbaiki. Jadi mungkin juga masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, wajib pajak tuh pinter loh, mereka ya saya juga nggak kebayang, mereka hitung nih berapa jam nih satu orang. Ini satu orang 2 jam. Bagaimana mau kelar sekian ratus ribu wajib pajak yang mau melakukan deklarasi di dalam negeri gitu. Pak, hari ini kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.